Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang dimanapun berada. Semoga kalian tetap sehat di tengah-tengah maraknya virus corona. Teman-teman tetap semangat belajar karena belajar itu uh, wajib ya. Oke, kita langsung saja. Kita akan membahas tentang materi usaha. Saya akan bahas tentang usaha. Oke teman-teman, ketika ditanya usaha ini dia punya simbol yang W besar usahanya itu. Definisinya usaha itu adalah gaya yang diperlukan benda untuk berpindah. Jadi secara matematis W itu sama dengan gaya yang diperlukan untuk berpindah. Nah, ini secara matematis teman-teman. Secara matematis. Jadi kenyataannya usaha ini ada yang bernilai dia positif, ada juga yang bernilai dia negatif. Usaha bernilai positif itu apabila dia searah dengan perpindahan. Kalau ini bernilai negatif apabila dia berlawanan dengan perpindahan. Jadi usaha itu bisa positif apabila arahnya searah dengan perpindahan. Usaha bisa negatif apabila berlawanan dengan perpindahan. Nah, teman-teman, ketika teman-teman menggunakan rumus ini itu punya syarat. Syaratnya apa? Antara gaya dengan perpindahan itu harus sejajar. Berarti gimana? Nah, gini aja ya. Ini harus sejajar. Berarti rumus ini bisa digunakan apabila antara gaya dan perpindahan harus sejajar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Contoh ya. Contoh, ada sebuah benda ya, diberi gaya. Nah, coba lihat, diberi gaya F, kemudian bendanya akan berpindah di sini. Berpindah. Tiba-tiba bendanya berpindah di situ. Maka ini berarti arah perpindahannya di sini, S. Coba perhatikan teman-teman. Antara F dengan S itu sejajar. Nah, antara F dengan S ini sejajar, maka berlaku rumus yang ini. Rumus yang di atas ini. Tetapi apabila ada gaya yang tidak sejajar dengan perpindahan, contoh lain ya, ada gaya, ada benda yang bergayanya itu tidak sejajar. Tuh contohnya F, perpindahan S. Coba teman-teman perhatikan di sini. Antara F gaya dengan S perpindahan itu tidak sejajar. Nah, ini tidak berlaku rumus ini. Kalau begitu rumusnya bagaimana? Rumusnya kita proyeksikan. Nah, ini pasti membentuk sudut alfa, kita proyeksikan. Di sini ada yang namanya fx ya, fx, dan di sini ada yang namanya fy. Artinya gayanya yang searah sumbu x dan gaya yang searah sumbu y. Kalau seperti ini teman-teman sudah pada tahu semua ini, bahwa fx itu di samping sudut. Ketika di samping sudut itu menggunakan cos, maka formulanya berubah. Yang awalnya w, supaya dia sejajar dia pakai x, fx dikali s.
Nah, fx tidak lain bukan itu adalah f cos alfa dikali s, atau bentuknya seperti yang di buku-buku seperti ini. Ini ekuivalen ya. Tuh. Oke. Nah, contoh soal seperti apa? Contoh soal kita gunakan contoh soal di sini. Example. Ya. Sebuah benda dikenai 3 gaya seperti pada gambar. Ini 20, 30, ini 40. Sehingga bendanya berpindah sejauh 5 meter seandainya, berpindah sejauh 5 meter. Nah, baik, kita bahas. Tentukan usaha yang dikerjakan. Baik teman-teman, di sini usahanya ada 3. Gayanya ada 3. Saya anggap ini gaya F1, ini gaya F2, dan ini ada gaya F3. F1 itu searah dengan perpindahan sehingga menghasilkan usaha yang positif. F2 juga searah dengan perpindahan sehingga menghasilkan gaya yang positif. Sedangkan F3 itu berlawanan dengan perpindahan sehingga menghasilkan usaha yang negatif. Sehingga untuk mencari resultan ketiganya, maka resultan F itu sama dengan F1 ditambah F2 dikurang F3. Nah, F1 nya 20 ditambah 30 dikurang 40, berapa ini teman-teman? 20, 30, 50 dikurang 10 ya, dapatnya 10. Oke. Nah, F nya 10. Kalau begitu langsung saja ke rumusnya. Searah dengan perpindahan ya. 10 ini searah dengan perpindahan. Sehingga gayanya positif. Nah, kemudian yang ditanyakan usaha sama dengan F dikali S. Nah, F nya itu pakai 10 dikali perpindahannya 5. Nah, maka usahanya 50. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe. Apabila channel ini bermanfaat, hidupkan tombol notifikasinya. Oke, dari saya sampai situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.